Ya, dialog kita kembali lanjutkan, masih bersama kami juga Pak Tubagus Arif. Kita ke Ibu Yeni terlebih dahulu. Ibu Yeni tadi dikatakan bahwa tujuan besarnya adalah yang mengenai hak angket tadi sempat disinggung begitu ya. Apa komentar Anda? Sebenarnya dalam hal ini ya, keinginan kita itu teman-teman eksekutif maupun legislatif mencoba untuk memisahkan tiga hal penting sebenarnya antara hak angket itu sendiri, kemudian pembahasan APBD, kemudian di dalam penegakan hukum. Ya kan, yang Anda mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ada motif yang tipis begitu dalam hal ini. Iya. Ada motif tertentu begitu. Iya. Mungkin begini ya, di dalam hak angket itu ya kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita anggap ini terlalu dipolitisir, terlalu agak jauh dengan pembahasan APBD. Kita mencoba untuk eksekutif legislatif itu mencoba duduk bersama, bagaimana mencoba untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat. Itu saja sudah sebenarnya. Kemarin. Iya kan? Tetapi kan ternyata kan tidak. Ada hal-hal yang tidak yang namanya tidak mengedepankan kepentingan rakyat di sini. Makanya hak angket itu kan muncul kan begitu. Lebih pada menjas bahwa Ahok lebih melanggar etika, kemudian ada penghinaan, kemudian ada norma dan sebagainya. Iya kan? Ini kan sesuatu hal yang berbeda kasusnya dengan APBD. APBD itu harus segera diputuskan, kalau tidak yang berdampak adalah rakyat, begitu kan. Nah, keinginan kita itu yang harus diselesaikan. Kemudian dalam ranah penegakan hukum yang sama-sama melaporkan bahwa ada pelaporan di tahun 2013-2014 begitu kan. Nah, ini seyogyanya bahwa kalau memang dilaporkan ke KPK, bahwa KPK juga harus mempunyai ketegasan kira-kira di ranah mana yang harus dilakukan tindakan. Apakah pencegahan gitu kan, ataukah di sisi investigasi dan penyelidikan di 2013-2014. Itu hal yang lain dengan pembahasan APBD. Kalau pencegahan berarti jangan campur aduk lah intinya begitu ya. Kalau soal pencegahan ya 12,1 triliun dialihkan ke program-program pelayanan publik begitu yang sesuai dengan kebutuhan. 10 triliun yang dari DKI Jakarta soal kenaikan pegawai juga dialihkan ke ini. Tetapi ada beberapa hal catatan kita sebenarnya, beberapa hal mengenai usulan-usulan yang muncul secara tiba-tiba itu kan lebih mengarah kepada sudin-sudin di wilayah-wilayah. Ini kecurigaan apa? Gitu. Temuan kecurigaan apa nih kalau hanya dari berasumsi sebenarnya kan bisa begitu. Salah bisa betul gitu ya. Berasumsi kan boleh salah boleh tidak kan begitu. Kita berasumsi bahwa apakah ini untuk meningkatkan derajat transaksional antara eksekutif dan legislatif, bisa saja ini mainannya elit-elit gitu, elit-elit politik baik itu di DPRD maupun eksekutif. Kita tidak mengarah kepada kalau lihat dari sudin-sudin itu mungkin nggak untuk mengembalikan dana kampanye di daerah. Bisa saja seperti itu, ya kan, bisa saja seperti itu. Celah pemanfaatan anggaran di semua kabupaten kota, termasuk di DKI Jakarta itu bisa saja. Ruang-ruang itu dimanfaatkan, bisa saja bahwa itu memasukkan tambahan-tambahan, titipan-titipan program di dalam pembahasan APBD. Bisa saja itu untuk mengembalikan dana kampanye. Bisa saja seperti kalau itu. Kalau dari Fitres sendiri kan rekomendasinya adalah duduk bersama lagi, uji publik. Artinya memang melibatkan masyarakat di situ, ada LSM juga di situ ya. Oke, kalau untuk ini masalah anggaran nih memang kita tidak bisa menafikan bahwa ada deadline mengenai anggaran, Pak Arif. Apa solusi dari DPRD sendiri untuk kemudian ini kan anggaran pasti akan terhambat Pak di 2015 ini. Bagaimana solusi dari pihak DPRD sendiri? Apakah ada jalan keluar untuk ini? Kalau kita runut undang-undang aja, semuanya sudah diatur dalam undang-undang PP 58 tahun 2000 ini sudah diatur semua. Jadi kalau kita perhatikan, kalau seandainya ya mediasi Mendagri antara kita dengan eksekutif dan legislatif itu deadlock, itu jelas sudah ada aturannya di PP 58 pasal 50, 51, 52 jelas semuanya ada ya seperti itu. Tapi yang kita ini kan tentu kita yakini bahwa APBD ini harus betul-betul bermanfaat dan mensejahterakan rakyat Jakarta. Hari ini dinas kebersihan, outsourcingnya semua pada teriak, udah 2 bulan nggak gajian. Terus juga honorer guru semua pada teriak gajian. Kita pahami itu. Nah, oleh karena itu kami melihat mediasi yang dilakukan oleh Mendagri sesuatu yang baik. Termasuk uji publik dimungkinkan ya Pak ya? Baik. Uji publik dimungkinkan begitu ya? Itu
wilayah yang dimiliki oleh Mendagri, karena kita ini kan di bawah Mendagri, pemerintah daerah ini kan di bawah Mendagri. Baik, oleh Pak karena itu kewenangan Mendagri untuk melakukan itu. Ya, Pak Arief, singkat saja Pak Arief. Mohon maaf, halo Mas, Ya. Mas Ade, Ya. ini kita perlu pahami, yang namanya etika itu bukan hanya personal, tapi ini antar lembaga. Baik. Yang sangat kita miris sekali hari ini, Pemda DKI Jakarta melakukan launching 2 APBD itu di jakarta.go.id. Baik. Ya. APBD versi Pemda, APBD versi DPRD. Baik. Ini apa-apaan, kan begitu. Ini apa-apaan. Yang kita tahu APBD itu cuma 1. Ya, APBD itu cuma 1. Nah, tidak ada 2. Makanya kita ingin melihat mana yang sesuai dengan undang-undang, mana kesewenang-wenangan. Oke. Baik. Intervensi dari orang-orang yang tidak berhak untuk melakukan manipulasi di situ. Pak Arief, ada statement dari Pak Ahok sendiri bahwa jika memang ini tetap deadlock, Pak Ahok kemudian akan melakukan atau mengeluarkan pergub begitu. Apa komentar Anda untuk anggaran? Dengan PP 58. PP 58 itu bahwa ketika deadlock yang diputuskan oleh Mendagri, bukan Ahok sebenarnya, Mendagri itu adalah kembali kepada anggaran pendapatan belanja tahun lalu. Baik. Nah, maka di situ keluarlah pergub. Tapi dalam hal pembahasan di pasal berikutnya itu juga duduk bareng membahasnya. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin sudah saatnya mungkin melakukan duduk bareng, mungkin uji publik mungkin bisa dilakukan begitu ya Bu Yeni ya, dengan ada melibatkan masyarakat. Kalaupun tidak direspon oleh eksekutif maupun legislatif maupun Kemendagri, kita akan melakukan uji publik sendiri dengan merangkul teman-teman di KID, Komisi Informasi. Tapi tadi kalau DPRD agak keberatan membandingkan itu di www.jakarta. Kita begini, uji publik itu kan ini kan sebenarnya untuk meredam sebenarnya meredam konflik yang terjadi. Ini kan kita pengen tahu siapa dalang dibalik kekisruhan seperti tadi mengetahui siapa dalang itu. Baik Ibu Yeni, sayang sekali waktunya terbatas untuk dialog kita di Jurnal Pagi. Pak Arief, terima kasih Pak telah sharing bersama kami. Ya, baik. sama-sama. Terima kasih Bu Yeni.